Di planet luar biasa ini, jutaan spesies membentuk jalinan kehidupan yang rumit. Namun kini, banyak di antaranya menghadapi ancaman kepunahan terbesar dalam sejarah. Dalam video ini, kita akan menyoroti makhluk-makhluk yang populasinya hanya tersisa puluhan, bahkan kurang dari 10, dan mengapa penting untuk menyelamatkan mereka. Di Teluk California, vaquita, lumba-lumba terkecil di dunia, hanya tersisa sekitar 6 hingga 11 ekor. Mereka terperangkap jaring insang ilegal yang dipasang untuk menangkap ikan totoaba, korban tak sengaja dari perdagangan gelap. Upaya penyelamatan terus dilakukan, namun tanpa tindakan tegas menghentikan penangkapan ilegal, vaquita bisa lenyap selamanya. Kisah vaquita adalah peringatan pahit tentang dampak aktivitas manusia terhadap keajaiban alam. Penyu raksasa tempurung lunak Yangtze, atau Raphetus swinhoei, adalah salah satu makhluk paling langka di muka bumi. Saat ini hanya tersisa 3 individu yang diketahui masih hidup di dunia, 1 di Tiongkok dan 2 di Vietnam. Hewan ini dikenal sebagai penyu air tawar terbesar di dunia, dengan tempurung yang lembut dan tubuh yang bisa mencapai berat lebih dari 100 kg. Mereka telah hidup di sungai-sungai besar Asia selama jutaan tahun, menjadi saksi perubahan zaman dan peradaban manusia di sekitarnya. Namun, kini mereka berada di ambang kepunahan, menghadapi ancaman yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Selama beberapa dekade terakhir, populasi penyu raksasa ini menurun drastis akibat perburuan liar untuk daging dan tempurungnya, pengambilan telur secara besar-besaran, serta kerusakan habitat sungai yang menjadi rumah mereka. Sungai-sungai yang dulunya jernih dan penuh kehidupan, kini tercemar limbah industri dan rumah tangga. Pembangunan bendungan dan perubahan aliran sungai juga memutus jalur migrasi dan tempat bertelur penyu, membuat mereka semakin sulit bertahan hidup. Selain itu, penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan turut memperparah situasi, menyebabkan banyak penyu dewasa dan anakannya terperangkap dan mati sia-sia. Menyadari kondisi kritis ini, para ilmuwan dan tim konservasi di berbagai negara kini berpacu dengan waktu. Mereka melakukan penelitian genetika untuk memahami keragaman genetik yang tersisa, melacak pergerakan penyu dengan GPS, dan berupaya mempertemukan individu yang masih hidup agar bisa berkembang biak. Proses ini sangat rumit, karena penyu-penyu ini sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan dan sulit berkembang biak di penangkaran. Namun, harapan tetap ada. Setiap upaya kecil, mulai dari perlindungan habitat hingga edukasi masyarakat, menjadi sangat berarti untuk masa depan spesies ini. Setiap penyu raksasa tempurung lunak Yangtze yang masih hidup, kini dianggap sebagai harta karun genetik yang tak ternilai. Mereka membawa warisan jutaan tahun evolusi dan menjadi simbol penting bagi upaya pelestarian keanekaragaman hayati dunia. Jika mereka punah, kita tidak hanya kehilangan satu spesies, tetapi juga kehilangan bagian penting dari sejarah alam dan budaya Asia. Masa depan mereka kini ada di tangan kita semua. Apakah kita mampu menyelamatkan mereka, atau membiarkan mereka hilang selamanya? Badak Jawa atau Javan Rhino adalah salah satu mamalia besar paling langka dan misterius di dunia. Dengan tubuh kokoh, kulit tebal berlipat, dan cula tunggal yang khas, mereka telah menjadi simbol keunikan dan kerentanan satwa liar Indonesia. Dulu, badak ini tersebar luas di Asia Tenggara, dari India hingga Jawa, namun kini nasib mereka sangat berbeda. Kini, hanya sekitar 50 hingga 25 ekor badak Jawa yang masih bertahan hidup, dan semuanya berada di satu tempat, Taman Nasional Ujung Kulon, di ujung barat Pulau Jawa, Indonesia. Habitat mereka berupa hutan hujan tropis yang lebat dan rawa-rawa, tempat mereka bersembunyi dari ancaman dunia luar. Setiap individu sangat berharga, karena populasi yang sangat kecil ini membuat mereka sangat rentan terhadap berbagai ancaman. Tidak seperti spesies badak lain, badak Jawa tidak memiliki populasi penangkaran di kebun binatang atau pusat konservasi manapun di dunia. Artinya, jika terjadi bencana alam seperti tsunami, wabah penyakit, atau kebakaran hutan, seluruh populasi bisa musnah dalam sekejap. Selain itu, rendahnya keragaman genetik akibat populasi yang kecil meningkatkan risiko inbreeding, yang dapat menyebabkan masalah kesehatan serius pada generasi berikutnya. Upaya perlindungan dari perburuan liar memang telah berhasil menekan ancaman tersebut, berkat kerja keras Rhino Protection Units dan para ilmuwan yang terus memantau kesehatan serta keragaman genetik mereka.
Namun, ancaman penyakit menular dan inbreeding masih menjadi momok yang menghantui masa depan badak Jawa. Dengan populasi yang sangat terbatas, satu wabah saja bisa berdampak fatal. Para peneliti terus mempelajari kesehatan dan genetika badak ini, mencari solusi agar mereka tetap bertahan di alam liar. Sementara itu, hutan yang semakin terfragmentasi dan perubahan iklim juga menambah tekanan pada habitat mereka. Untuk mengurangi risiko kepunahan, para ahli konservasi merancang rencana ambisius, membangun populasi kedua di habitat yang aman dan sesuai. Lokasi potensial telah diidentifikasi, dan tim konservasi bekerja keras menyiapkan lingkungan baru yang bisa mendukung kehidupan badak Jawa. Langkah ini sangat penting agar jika terjadi bencana di ujung kulon, spesies ini masih punya harapan untuk bertahan hidup di tempat lain. Setiap rekaman badak Jawa di alam liar, entah itu seekor induk dengan anaknya atau jejak kaki di lumpur, menjadi simbol harapan dan bukti bahwa perjuangan konservasi belum sia-sia. Melindungi badak Jawa bukan hanya soal menyelamatkan satu spesies, tapi juga menjaga keseimbangan ekosistem dan warisan alam Indonesia untuk generasi mendatang. Upemba lechwe, antelop rawa langka di Kongo, kini mungkin hanya tersisa puluhan, bahkan kurang dari 10 ekor. Perburuan liar, konflik, dan rusaknya habitat telah menghancurkan populasi mereka. Upaya konservasi menghadapi tantangan besar, namun setiap penampakan mereka adalah pengingat akan keindahan yang hampir hilang. Menyelamatkan mereka berarti juga menyembuhkan ekosistem dan masyarakat di sekitarnya. Adex, antelop Sahara yang luar biasa, adalah salah satu makhluk paling tangguh di planet ini. Dengan tanduk spiral yang indah dan bulu putih keabu-abuan yang memantulkan panas, mereka telah beradaptasi untuk bertahan hidup di salah satu lingkungan paling keras di dunia, Gurun Sahara. Namun, di balik keanggunan dan ketangguhannya, nasib Adex kini sangat memprihatinkan. Saat ini, diperkirakan kurang dari 100 ekor Adex yang tersisa di alam liar, menjadikan mereka salah satu mamalia paling langka di dunia. Populasi mereka menurun drastis akibat perburuan liar yang tak terkendali dan hilangnya habitat alami. Para pemburu memburu Adex untuk diambil daging, kulit, dan tanduknya. Sementara perubahan lanskap akibat aktivitas manusia membuat mereka semakin sulit menemukan makanan dan air. Gurun yang dulu menjadi rumah aman, kini berubah menjadi tempat berbahaya bagi kelangsungan hidup mereka. Selain perburuan, eksplorasi minyak dan gas di Sahara telah memperparah situasi. Kendaraan berat dan pembangunan infrastruktur memecah habitat Adex, memaksa mereka berpindah ke wilayah yang lebih tandus dan berbahaya. Debu dan polusi dari aktivitas industri juga mengganggu sumber makanan alami mereka. Tak hanya itu, perubahan iklim menyebabkan suhu ekstrem dan kekeringan berkepanjangan, membuat gurun semakin tak ramah bagi Adex. Kini, mereka bagaikan hantu di lautan pasir, jarang terlihat dan selalu waspada terhadap ancaman. Meski demikian, harapan belum sepenuhnya padam. Upaya konservasi internasional telah berhasil membangun populasi Adex yang sehat di penangkaran. Para ilmuwan dan konservasionis bekerja keras untuk merawat, membiakkan, dan mempersiapkan Adex agar bisa kembali ke habitat aslinya. Program reintroduksi di Afrika Utara kini mulai menunjukkan hasil, dengan beberapa kelompok Adex dilepas liarkan di kawasan lindung yang aman dari pemburu dan gangguan manusia. Salah satu momen paling menggembirakan adalah ketika Adex hasil reintroduksi melahirkan anak di alam liar. Kelahiran anak Adex di gurun menandakan bahwa upaya manusia untuk menyelamatkan spesies ini mulai membuahkan hasil. Anak-anak Adex yang lahir di alam liar memiliki peluang lebih besar untuk beradaptasi dan bertahan hidup, membawa harapan baru bagi masa depan spesies ini. Kisah Adex adalah pengingat bahwa meski tantangan besar menghadang, perubahan positif tetap mungkin terjadi jika kita bertindak bersama. Melalui kolaborasi antara pemerintah, organisasi konservasi, dan masyarakat lokal, kita bisa membalikkan keadaan dan memastikan Adex tetap menjadi bagian dari keanekaragaman hayati Sahara. Masa depan mereka kini ada di tangan kita semua. Kita telah menyaksikan perjuangan sunyi para penyintas terakhir di berbagai belahan dunia, semua karena ulah manusia. Namun, harapan tetap ada lewat ilmuwan, penjaga, dan komunitas yang berjuang untuk perubahan. Kepunahan bukan takdir, itu adalah pilihan. Mari jadi suara bagi mereka yang tak bersuara.
Bagikan video ini, dukung konservasi, dan mari kita pilih untuk melindungi keajaiban dunia, untuk kita dan generasi mendatang.